Oke, selamat pagi kepada pendengar radio Berita Klasik yang kami kasih dalam Yesus Kristus. Selamat bergabung dengan program acara Through the Bible, menelusuri Alkitab dari Injil Matius sampai Kitab Wahyu. Anda bersama dengan saya, Dr. Suhento Liau dan istri Liu Lilin. Dan kami akan bersama-sama dengan Anda pada pagi hari ini membahas 1 Korintus pasal 4. Kita tiba di 1 Korintus pasal yang keempat. Dan sebelum membaca serta membahasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, terima kasih untuk hidup yang Kau berikan pada kami. Tiap-tiap pagi kami bangun, kami naikkan syukur kepadamu karena kasih-Mu yang amat besar, karena keselamatan yang Kau berikan pada kami, karena Engkau memimpin hidup kami. Bapa di sorga, berkatilah akal budi yang Kau berikan pada kami, agar dipakai untuk kemuliaan nama-Mu, dipakai untuk merenungkan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, jadi Lilin akan membacakan dari ayat 1 sampai selesai, ya, sampai 21 karena perikop pertamanya pendek sekali. Oke, silakan. Demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami boleh juga karena Kristus. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada hari ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini.
Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong, karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu, tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya. Maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? Ya, oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus. Kita lihat di sini ya. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus ini menulis surat kepada jemaat Korintus oleh karena mendapat berita dari keluarga Chloe bahwa ada masalah di Korintus di sana. Ada masalah, ada orang yang sombong sekali, ada orang yang berdosa sekali. Nanti di pasal 5 kita akan melihat itu. Dan ada kelompok mengelompok, ada yang berkata dia kelompoknya Paulus, kelompoknya Petrus, kelompoknya Apolos. Ya pokoknya pengkhotbah-pengkhotbah yang pernah datang ke situ melayani. Jadi membuat mereka kelompok mengelompok. Jadi Rasul Paulus memarahi mereka. Di pasal 2 dikatakan bahwa menjelaskan tentang manusia rohani dan manusia duniawi. Ya. Manusia rohani itu ya seharusnya ya mengerti kebenaran, seharusnya dapat menilai segala sesuatu dengan baik. Dan kemudian di pasal 3 ya, Rasul Paulus menjelaskan tentang bahwa mereka itu sebenarnya kalau ada perselisihan saja, itu menunjukkan bahwa mereka itu bukan manusia yang rohani yang sudah dewasa, melainkan mereka manusia yang masih baby rohani, bahkan baby yang gak pernah besar-besar. Dan kemudian bahwa siapapun yang membangun dasar yang telah diletakkan oleh Rasul Paulus, dia harus membangun dengan emas murni, dengan intan permata, bukan membangunnya dengan kayu, rumput kering, dan jerami. Oleh sebab itu jemaat sepatutnya dibangun ya dengan pengajaran yang benar, dengan pengajaran, dengan doktrinal, bukan dibangun dengan nenek tua, dongeng nenek tua, ya, bukan dibangun dengan cerita-cerita pengalaman, ya. Banyak pendeta membangun jemaatnya dengan cerita pengalaman. Lama-lama cerita pengalamannya sudah habis, akhirnya bohong, ya. Akhirnya banyak cerita yang bohong, ya. Karena cerita pengalaman itu kan bisa habis gitu ya. Jadi ceritanya akhirnya di jemaatnya disuguhin dengan cerita khayalannya dia, ya. Itu dan banyak cerita bohong beredar. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sepatutnya jemaat itu dibangun ya dengan pengajaran ya, dengan doktrin ya. Banyak hamba Tuhan yang malah berkata, kami tidak pakai doktrin katanya. Kacaunya bukan main-main ya. Bagaimana itu gerejanya tidak pakai doktrin? Jadi pakai apa? Pakai itu cerita dongeng nenek tua ya untuk membuat jemaatnya mengerti kebenaran. Itu akan kacau sekali. Nah, di pasal 4 ini, yang setelah di pasal 3 ayat 9, Rasul Paulus berkata, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Dan di pasal 4 ini, ayat 1 malah Rasul Paulus bilang, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus, yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Kami ini hamba Kristus, ya. Hamba Kristus ini adalah ungkapan merendahkan hati yang sedemikian rupa. Hamba Kristus, ya. Ya, kami hamba Kristus, saya juga hamba Kristus ya. Hamba Kristus yang mengajar. Kalau Rasul Paulus adalah hamba Kristus yang menerima rahasia
Allah. Jadi menuliskannya ke dalam Alkitab ini, ya, menuliskannya ke dalam kertas sehingga tersimpan sampai pada generasi kita, dan dia adalah ini penerima rahasia. Tetapi saya hamba Kristus yang mengajarkan Alkitab. Jadi kami adalah hamba Kristus, dan siapapun yang mau melayani Tuhan, marilah kita dengan rendah hati berkata bahwa kita adalah hamba Kristus, ya, hamba Kristus Yesus yang melayani berbagai bidang sesuai dengan apa yang diberikan atau sesuai dengan apa yang dipercayakan kepada kita. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian, siapapun juga yang menyebut dirinya hamba Kristus Yesus, maka darinya dituntut dituntut yaitu dapat dipercaya. Nah, ini penting sekali. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, seorang pelayan Tuhan, seorang yang menyebut dirinya hamba Tuhan, yang paling penting darinya adalah dapat dipercayai. Sebagai seorang yang dapat dipercayai, artinya apa? Dia melayani dengan tulus, dia melayani dengan jujur, memiliki karakter yang dapat dipertanggungjawabkan, kemudian cakep melakukan tugas yang diserahkan kepadanya. Inilah dapat dipercaya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah kalau Anda yang harus menseleksi karyawan, ya, kalau terus ada yang sangat pintar sekali tapi tidak jujur, terus satunya enggak terlalu pintar tapi sangat jujur, Anda pilih yang mana? Kalau ada dua alternatif itu, saya pikir manusia paling bodoh pun pasti akan memilih yang jujur, walaupun tidak terlalu pintar sekali. Jadi jujur itu penting sekali, ya. Karakter, ya, seorang yang bermoral tinggi itu penting sekali. Oleh sebab itu seorang hamba Tuhan, ya, tidak boleh tidak jujur, ya. Jujur itu adalah harus menjadi sifat karakter kita. Jadi menjadi orang yang penuh disiplin, ya. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, cobalah Anda perhatikan hamba-hamba Tuhan, ya. Mungkin Anda juga hamba Tuhan yang mendengarkan acara Through the Bible ini, ya. Saya katakan kepada Anda bahwa bukan berapa pinternya Anda berkhotbah, bukan berapa hebatnya Anda mengajar, bukan berapa banyak jemaat yang orang yang ikut Anda, tetapi sekarang di hadapan Allah, di hadapan Yesus Kristus, apakah engkau orang yang dapat dipercayai oleh Dia? Apakah engkau adalah seorang yang setia pada kebenaran yang dipercayakan kepadamu, atau Anda mengkompromikan kebenaran yang dipercayakan kepadamu? Nah, inilah yang menjadi dasar integritas kita. Jadi apakah kita adalah seorang yang sungguh-sungguh dapat dipercayai? Jikalau kebenaran dititipkan ke dalam tanganmu, apakah engkau akan mempertahankannya dengan teguh, atau Anda mengkompromikannya sehingga apa? Makin hari makin menyimpang, sedikit demi sedikit, akhirnya setelah sekian puluh tahun kemudian jadi kacau gitu. Jadi kebenaran itu sudah tidak lagi membawakan sesuatu pengajaran yang tegas, ya, tetapi semuanya dikompromikan habis gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, dapat dipercaya. Nah, bagiku sedikit sekali artinya, ya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, ya, malahan diriku sendiri tidak kuhakimi, karena sebab, ya, memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu katanya, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di pasal 5 itu ada mengenai orang yang berdosa itu harus dihakimi oleh jemaat. Rasul Paulus bilang, jadi apa yang boleh dihakimi dan apa yang tidak boleh dihakimi. Nah, di sini ada kata ini, dan ia akan memperlihatkan. Di ayat yang di sini ayat yang kelima, katanya dia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maksudnya, kita tidak boleh menghakimi sesuatu yang bersifat subjektif. Nah, dengar baik-baik pendengar sekalian, tidak boleh menghakimi yang namanya motivasi orang. Tidak boleh menghakimi yang namanya
orang itu kasih ya. Tidak boleh menghakimi yang hasil pekerjaan orang. Itu banyak hal yang bersifat subjektif, itu tidak boleh kita hakiminya. Ya. Di sini dikatakan nanti pada waktu Tuhan datang, Dia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati orang. Jadi kita tidak boleh menghakimi niat orang dan lain-lain sebagainya. Itu semua yang bersifat subjektif. Itu tidak boleh dihakimi ya. Karena kita tidak tahu ya motivasi orang. Kita tidak tahu ya. Mungkin dia baik ya, mungkin dia tidak. Dan tidak boleh menghakimi kasih orang. Orang kasih itu sesuatu yang sangat subjektif ya. Justru banyak hamba Tuhan tidak mengerti dan banyak orang Kristen melakukan kesalahan. Mereka menilai kasih orang. Mereka berkata, ini orang tidak ada kasih gitu. Itu tidak boleh ya. Bagi kamu dia tidak ada kasih karena kamu minta duit kepadanya, dia nggak kasih gitu. Tetapi bagi orang lain mungkin yang sudah dibantu olehnya, dia orang yang sangat mengasihi gitu. Dia orang yang sangat baik. Nah jadi tidak boleh menghakimi orang sesuatu yang bersifat hati, yang rahasia gitu. Tetapi kita harus menghakimi, kita harus menilai pengajaran orang. Pengajaran harus dinilai. Nah, kalau orang sudah melakukan dosa yang sudah diketahui oleh umum, itu harus dihakimi oleh jemaat. Nah, kalau itu masih sesuatu yang tersembunyi di dalam hati, kita tidak berhak untuk menghakiminya. Kita serahkan kepada Tuhan. Nanti ya pada waktu Tuhan datang, segala yang tersembunyi di dalam kegelapan akan jadi nyata. Nah, segala sesuatu yang tersembunyi di dalam hati akan nyata, akan terlihat jelas. Nah, jadi tidak perlu kita hakimi sekarang ini sesuatu yang tersembunyi di dalam hati, sesuatu yang menyangkut motivasi orang, sesuatu yang menyangkut hasil pekerjaan orang pun ya. Kita melihat sepertinya orang ini sudah makan gaji buta, katanya melayani Tuhan gitu. Tetapi sebenarnya dia cuma senang sana senang sini saja gitu, tidak melayani, tidak bekerja dengan benar. Ya udah biarkan sajalah, ya itu urusan dia dengan Tuhan loh. Nah, urusan dengan Tuhan. Tetapi kalau dia adalah karyawan kita, ya jelas kita boleh menertibkannya gitu. Tetapi kalau ini jemaat misalnya, gembala, saya tidak berhak menghakimi gembala yang lain. Gembala yang lain itu dia mau bekerja kah, dia nggak kerja kah, itu urusan dia gitu, urusan dia. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita mesti tahu apa yang boleh dihakimi, apa yang tidak boleh kita hakimi. Sesuatu yang bersifat subjektif kita tidak boleh menghakimi. Itu Tuhan nanti akan bikin jelas semuanya itu. Tetapi sesuatu yang bersifat doktrinal, nah itu kita boleh menghakimi. Dan itu kita harus nyatakanlah apa yang salah. Itu juga yang ditulis oleh Rasul Paulus. Nyatakanlah apa yang salah ya, dan nyatakanlah apa yang benar, nyatakanlah apa yang salah. Nah, karena apa? Karena itu doktrinal. Karena mesti ada ayat Alkitabnya. Dan kalau seseorang sudah melakukan dosa yang sudah nyata diketahui oleh publik, maka jemaat harus turun tangan untuk menghakimi. Jemaat harus menghukum dia malah. Itu yang di pasal 5 ayat yang ke-12 itu. Nanti akan diperhatikan, kita akan sampai di situ. Jadi kalau dosa yang sudah nyata, sudah diketahui oleh umum. Nah, kalau jemaat lalu salah memahami, lalu memakai nasihat, jangan menghakimi. Jadi di jemaat ada orang yang sudah bersalah, yaitu sudah berzina, ya terang-terangan beristri dua-duanya dibawa ke gereja misalnya gitu. Masa jemaat diam-diam gitu? Masa gembalanya diam-diam? Nah, kalau gembala yang tidak mengerti kebenaran mungkin saja diam-diam karena dia bilang, kita tidak boleh menghakimi. Itu salah ya. Itu dosa yang sudah terang-terangan, itu dosa yang harus ya dijatuhi hukuman oleh jemaat malah. Tetapi sesuatu yang masih bersifat misalnya motivasi orang, hasil kerja orang, ya hati orang, ya kasihnya dan lain sebagainya, itu sesuatu yang kita tidak boleh hakimi. Karena kita tidak jelas itu. Nanti pada waktu Tuhan datang akan jadi jelas. Dan segala sesuatu yang bersifat doktrinal, itu kita harus menghakimi. Karena doktrinal itu kalau kita tidak menghakimi, maka ajaran sesat itu mungkin sudah akan menyesatkan banyak orang. Dan kalau kita tidak berani menyatakan itu salah, dia akan dipakai oleh iblis untuk menjadi bahan untuk menyesatkan banyak orang. Oke pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kemudian di ayat yang ke-6 katanya, saudara-saudara,
kata-kata ini aku kenakan ya pada diriku sendiri dan pada Apolos, ya karena kamu, ya supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ya, ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus berkata bahwa kata-kata itu, yaitu bahwa jangan menghakimi, harus menjadi orang yang dapat dipercaya dan lain-lain sebagainya, itu aku kenakan kepada diriku sendiri. Dan semua yang telah ditulis ini dia kenakan pada dirinya sendiri juga, dan kepada Apolos, kepada setiap pelayan Tuhan. Kalau dia berkata bahwa seorang pelayan Tuhan haruslah dapat dipercaya, ya pada dirinya sendiri dan juga pada semua pelayan Tuhan. Memang ya toh, pelayan Tuhan harus dapat dipercaya. Ya, kalau tidak, ya bagaimana ya sebagai orang yang tidak dapat dipercaya, yang ini melakukan tipu muslihat gitu. Ya, tipu muslihat, tidak tulus ya, tidak tulus ya. Nah, ini bahaya ini ya. Oke, jadi kita tidak boleh menghakimi, tetapi mungkin ada orang bisa menilai dalam hatinya bahwa oh ini orang tidak tulus ya, tidak tulus. Ya kalau Anda tahu dia tidak tulus, ya jangan mau digembalakan oleh dia. Ya, kalau dia tidak tulus, Anda lihat ya, ada beberapa tahun yang lalu saya mendapat ada mahasiswa yang belajar di tempat saya. Dia adalah seorang hamba Tuhan di sebuah gereja, di sebuah denominasi. Dia kasih tahu saya bahwa dia mau pergi ke mereka mau pergi ke pengadilan katanya. Saya bilang, "Mengapa? Ya, ada acara apa di pengadilan?" Oh, dia bilang begini, ada seorang pendeta di lingkungan gereja kami katanya menuntut gereja ke pengadilan. Saya bilang, menuntut kenapa? Karena dia dipecat katanya. Dia dipecat dan dia marah, dia nuntut ke pengadilan. Lah saya bilang, mengapa dia dipecat katanya? Wah Pak, gawat sekali dia itu katanya, itu ibu-ibu di gerejanya semuanya itu digaulin katanya. Wah, saya mendengar itu saya kaget sekali. Ya, apakah ada hamba Tuhan yang demikian ini? Oh, ada ya, ada. Nah, kita berkata bahwa ini kalau hamba Tuhan tidak dapat dipercaya, Anda bisa bayangkan ya. Anda jangan segan-segan meninggalkan ini pelayan yang demikian ya. Anda jangan segan-segan, jangan jadi orang yang pengikut manusia mati gitu ya. Artinya membabi buta gitu. Jangan ya. Karena apa? Karena kita mengikut Tuhan. Memang zaman sekarang kita tidak mungkin bisa mengikut Tuhan tanpa mengikut manusia. Karena Tuhan mau tiap-tiap jemaat lokal itu ada gembala yang menggembalakan. Jadi Anda mengikuti Tuhan melalui mengikuti gembala yang mana gitu. Nah, tetapi Anda harus tetap siuman, Anda tetap harus berjaga-jaga ya. Kalau gembala Anda tidak tulus ya, penuh dengan tipu muslihat ya, penuh dengan niat yang nggak beres gitu ya, sehingga dari pandangannya, dari tindakannya itu kelihatan sekali ya. Mungkin yang bersangkutan bisa berasa gitu, wah ini gembalanya ini nggak beres ini ya, cabul misalnya gitu. Oh, itu harus segera meninggalkannya. Jangan menjadi korban dulu gitu baru meninggalkannya. Itu harus ya, kalau dia tidak beres. Oleh sebab itu, dengan berbuat demikian juga kita membuat ya orang-orang yang mau melayani Tuhan betul-betul betul-betul membangun karakter yang baik gitu. Betul-betul waspada. Betul-betul dia harus memiliki motivasi yang murni, yang tulus gitu. Jangan yang penuh dengan tipu muslihat di dalamnya. Omongannya manis ya, tetapi nanti urusannya lain lagi. Nah, saya pernah juga ditelepon oleh seorang ibu-ibu yang mengaku bahwa seorang pelayan Tuhan ya, itu selalu datang kepadanya dan ya sampai-sampai mereka sudah tidur di hotel dan lain sebagainya. Habis tidur di hotel kemudian pergi KKR gitu. Wah, saya bilang bagaimana itu bisa terjadi begitu. Nah, tetapi lumayan banyak orang yang mendengarkan dia khotbah menjadi pengikutnya. Saya katakan bahwa terlalu banyak orang Kristen yang percaya secara membabi buta, mengikut orang secara membabi buta ya. Jadi
pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tidak perlu begitu ya. Karena kita ikut Tuhan. Memang kita ikut Tuhan sekarang ini melalui mengikuti seorang gembala. Tetapi Anda tetap harus berjaga-jaga. Jangan menjadi pengikut yang membabi buta. Kita mesti menilai segala sesuatu dengan baik. Ya, memang kita tidak bisa menghakiminya, tetapi ya, kalau Anda mendapatkan perasaan hati Anda, wah ini orang tidak tulus, ya jangan mengikuti orang yang tidak tulus. Supaya orang yang tidak tulus tidak bisa melayani Tuhan, tidak bisa menipu orang di bidang ini gitu. Jadi semua yang melayani Tuhan betul-betul adalah pelayan Tuhan yang baik. Nah, kalau ada orang yang bersikap demikian, maka akan lebih kondusif gitu. Keadaannya akan lebih baik. Ya, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita teruskan pembahasan kita di 1 Korintus pasal 4. Sekarang di ayat 7 dikatakan, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Ya, siapakah menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jikalau engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Ya, jikalau seseorang merasa bahwa awalnya atau dasarnya dia adalah tidak punya sesuatu, tetapi dia terima semuanya, kasih karunia dia terima dari Tuhan, apalah artinya jikalau kita memegahkan diri sementara kita tahu bahwa kita adalah penerima anugerah, kita adalah orang-orang yang mendapatkan kasih karunia, kita adalah orang-orang yang dikasihani gitu. Apalah yang dapat kita megahkan? Yang dapat kita lakukan sebenarnya hanyalah ucap syukur gitu. Jadi seseorang yang di dalam hatinya ada merasa menerima sesuatu, menerima kasih karunia Tuhan, tentu yang dia lakukan bukannya memegahkan diri, melainkan mengucap syukur. Jadi kalau memegahkan diri, kalau menyombongkan diri, itu sama dengan berpikir bahwa tidak menerima, bahwa diri kita sendirilah yang hebat. Kita tidak menerima kasih karunia dari Tuhan. Ayat 8 dikatakan, kamu telah kenyang, ya. Kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Katanya, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini Paulus menyindir orang Korintus ya. Sebagian orang Korintus yang sombong ya, mungkin ya sambil mereka berkata, saya di pihak Apolos, saya di pihak Paulus, saya di pihak Petrus, itu sambil menyombongkan diri. Mereka sambil Petrus lebih hebat ya, saya di pihaknya, Apolos lebih jago khotbah, saya di pihaknya. Lalu dia bilang, Paulus begini begitu. Nah, ini anak kecil ya. Anak kecil menunjukkan mereka sama sekali tidak berpikiran dewasa. Mereka ya di sini dikatakan ya menyombongkan diri. Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi raja ya. Kamu jadi kaya. Ya, sekarang dibilang, alangkah hebatnya kalau betul-betul kamu jadi raja. Kalau kamu jadi raja, ya kami juga dapat ini ya. Artinya ikut juga jadi raja ya, ikut juga menikmati posisi kamu yang raja itu ya. Jadi Paulus menyindir mereka. Ternyata di jemaat Korintus ini ada orang-orang yang sombong, ada orang-orang yang ya berpikiran kerdil ya, dan mereka menyombong-nyombongkan diri dan mengelompok-ngelompok begitu di dalam satu jemaat. Itu tidak sehat ya. Betul-betul tidak sehat. Oleh sebab itu ya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita di dalam satu jemaat lokal itu selalu harus sehati sepikir dalam satu jemaat lokal. Nah, banyak orang Kristen tidak mengerti bahwa tubuh Tuhan Yesus itu satu jemaat lokal, bukan seluruh kekristenan. Nah, kalau seluruh kekristenan tidak mungkin sehati sepikir ya. Bagaimana kita bisa sehati sepikir dengan orang Kristen di Afrika di sana, sementara kita tidak pernah ketemu dia, kita tidak pernah ngomong sama dia. Bagaimana mungkin kita sehati dengan mereka yang ada di Rusia di sana? Ya, nggak bisa gitu. Tetapi dalam satu jemaat lokal,
Nah, kita harus sehati sepikir ya dalam satu jemaat lokal. Mengapa? Karena ini tubuh Tuhan Yesus. Tubuh Tuhan Yesus harus sehati sepikir ya. Nah, kalau mau mengelompok begitu, mau pisah-pisah begitu, ya tidak mau mendengarkan gembala ya, melainkan mau mengelompok-ngelompok, ya itu sebenarnya dia harus mendirikan jemaat yang lain gitu. Harus muncul jemaat yang lain. Jadi sebenarnya di dalam sebuah jemaat lokal itu tidak perlu terjadi pertentangan. Tidak perlu terjadi pertentangan. Karena ladang menguning dan luas sekali. Kalau ada seseorang merasa bahwa dia tidak bisa mengikuti pimpinan dari gembala yang sedang menggembalakan, atau dia merasa dia sudah lebih pintar dari dia dan lain sebagainya, ya oke, dia silakan keluar dan bikin jemaat. Dia silakan keluar bikin jemaat dan masih tetap bersahabat, masih tetap baik ya, bahwa oh ya ini dulu mantan gembala saya, tetapi sekarang saya sudah ini bikin jemaat sendiri dan tetap bersahabat gitu. Oh, itu baik sekali ya. Oleh sebab itu tidak perlu ada pertentangan, tidak perlu sampai ribut ya di dalam jemaat. Biasanya di dalam jemaat itu bisa ribut itu adalah apa? Ada orang yang merasa sudah jauh lebih hebat dari gembalanya. Nah, tetapi dia tidak keluar untuk membuat jemaat yang lain itu. Tapi dia merasa dia sudah lebih hebat gitu ya. Oh, gembalanya khotbah, dia bilang, kalau saya yang khotbah pasti lebih bagus gitu. Nah, seharusnya orang yang demikian itu adalah sudah bikin jemaat yang lain gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, begini ya. Kalau pertumbuhan iman seseorang di dalam sebuah jemaat, kalau dia bertumbuh terus sampai kepada mentok gitu ya, sudah berkhotbah dan lain sebagainya, kalau dia tidak pergi mendirikan jemaat, maka dia akan menjadi masalah bagi gembalanya. Biasanya begitu. Ini tidak absolut ya. Kecuali dia sangat rendah hati. Kecuali dia sangat rendah. Kalau dia rendah hati, dia masih bisa. Tetapi kalau dia sudah bisa segala-galanya, dia sudah bisa berkhotbah, dia sudah mengerti Alkitab ini dan lain sebagainya, biasanya dia sudah sulit untuk digembalakan. Ya, sulit digembalakan. Ya, sebenarnya sepatutnya memang supaya dia ini mendirikan jemaat yang lain gitu. Tuhan senang nggak? Oh, senang ya, karena berarti muncul lagi satu jemaat yang lain, muncul lagi semakin banyak jemaat yang muncul ya, semakin banyak gereja muncul, itu semakin bagus tentu. Oleh sebab itu Tuhan senang ya, dan justru Tuhan tidak mau ya di dalam satu jemaat itu jadi terlalu besar ya, jadi terlalu besar sampai ya toh misalnya ribuan orang, itu tidak mungkin digembalakan oleh satu orang. Satu orang menggembalakan orang sampai 1.000 orang itu tidak mungkin ya. Tidak mungkin, apalagi ada banyak pelayanan yang lain ya. Oleh sebab itu akan terjadi di mana penggembalaan tidak efektif ya, tidak efektif. Dan akhirnya yang macam begini, gereja yang demikian itu adalah banyak orang ya, banyak tim pelayanan katanya. Jadi ada tim ya, di situ ada banyak penginjil yang sama-sama itu, dan itu tidak efektif ya. Tidak efektif, mengapa? Ya karena sangat mungkin bisa terjadi seperti yang di Korintus ini, yaitu blok-blokan ya. Karena apa? Karena di situ ada banyak hamba Tuhan gitu ya. Ada jemaat yang senang dengan hamba Tuhan yang satu, ada jemaat yang lain senang dengan hamba Tuhan yang ini begitu. Nah, walaupun tidak seperti di 1 Korintus sampai terang-terangan, oh ini blok Apolos ya, ini blok Paulus, ini blok Petrus, sampai begitu. Oke, tidak ya, mungkin tidak demikian. Tetapi dalam kenyataan, dalam fakta ya, jemaat ada yang senang hamba Tuhan ini, ada yang senang dengan itu, yang senang dengan ini ya seringkali rajin datang kasih makanan, kasih apa. Yang lain dia tidak senang, dia nggak kasih yang satu itu gitu. Nah, sebenarnya itu tidak sehat ya, tidak sehat. Itulah sebabnya ya, sesungguhnya Tuhan mau ada banyak jemaat berdiri di mana-mana, bukan satu jemaat jadi besar gitu, raksasa gitu ya toh. Nah, itu tidak sehat ya. Itu keinginan manusia, bukan keinginan Tuhan. Itu adalah wujud kesombongan sebenarnya. Jadi ya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya mendengar ya ada hamba Tuhan yang mau mendirikan gereja besar katanya di PRJ. Saya pikir, wah ini sudah lewat begitu lama, sekarang ada lagi muncul yang mau bikin menara Babel.
Ya, jadi ini hebat sekali ya. Menara Babel ya, mereka mau bikin menara Babel di situ. Waduh, menara Babel kok dekat sekali dengan saya ya, di Sunter gitu ya nggak. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, banyak hamba Tuhan yang sekarang ini ya, mereka kembali mau ikut jejaknya si Nimrod gitu, mau bikin menara Babel yang tinggi gitu, dan mau dikenang sebagai orang yang mau mimpin gereja terbesar di Indonesia ya. Gereja terbesar di Asia Tenggara, gereja terbesar di Asia, gereja terbesar di dunia. Saya tanya, ada kesombongan nggak di dalamnya? Ya. Apakah itu adalah merupakan ekspresi kesombongan? Nah, itu menara Babel. Ya. Menara Babel didirikan. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus menyindir orang-orang di Korintus itu. Dia bilang, ya, kamu sudah jadi kaya ya, kamu sudah menjadi raja ya. Oh, ya, alangkah hebatnya kalau betul-betul kamu sudah jadi raja. Kamu sudah hebat ya. Mengapa? Karena mereka sombong sekali. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di ayat 9 dia berkata, sebab menurut pendapatku ya, Allah memberikan kepada kami ya, para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Nah di sini Rasul Paulus membuat kontrasnya. Kamu sudah jadi kaya, kamu sudah jadi raja. Kami rasul-rasul, Allah memberikan kami tempat yang paling rendah ya. Di dunia ini katanya, kami sepertinya orang yang sudah dijatuhi hukuman mati ya. Kami ini ya sepertinya setiap saat ini bisa mati. Memang ya, para rasul ya, Tuhan jadikan mereka teladan. Tuhan jadikan mereka dasar, fondasi jemaat. Nah, fondasi jemaat. Oleh sebab itu ya, hampir semua rasul kecuali Rasul Yohanes itu adalah mati syahid gitu. Saya pernah ada orang tanya, ini mengapa ini mereka semuanya itu begitu sengsara? Saya bilang begini, itu fondasi jemaat. Tuhan menjadikan mereka itu contoh bagi kita, supaya kita melayani Tuhan hari ini bisa melihat mereka. Andai kata misalnya pada waktu itu Petrus punya kapal pesiar gitu ya, kemudian dapat banyak duit. Nah, lebih ini hamba-hamba Tuhan hari ini semuanya akan melayani, akan melihat Petrus. Petrus punya kapal pesiar, masa kita nggak boleh? Ya macam-macam lah begitu ya. Dan hari ini semua orang akan terjun ke dalam pelayanan untuk mengejar-ngejar perkara materi. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, padahal itu tidak boleh ya. Oleh sebab itu ya, Tuhan memakai rasul-rasul untuk memberi contoh bagaimana mereka melayani Tuhan hingga mati. Itu Tuhan izinkan supaya mereka mengalami itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hari ini ya kita melayani Tuhan. Kita tahu bahwa kita bukan demi itu semuanya, bukan demi itu, bukan demi perkara materi. Tidak boleh ada orang yang melayani Tuhan karena perkara materi ya, terlalu hina ya, terlalu hina. Nah, kita tahu bahwa ada aturannya bagaimana Tuhan memberkati hambanya. Nah, cara penggajian yang benar, yang sesuai dengan Alkitab, saya tulis sebuah buku yang berjudul ya, Melayani Tuhan atau Melayani Perut. Nah, kalau Anda mau tahu cara menggaji hamba Tuhan yang benar, yang sesuai dengan Alkitab, saya uraikan di situ. Singkatnya saya ingin berkata demikian, bahwa ya banyak cara penggajian gereja ya, yang sebenarnya itu tidak sesuai dengan Alkitab. Nah, karena sistem penggajian tidak sesuai dengan Alkitab, maka membawa efek yang sangat-sangat besar ya, sangat besar. Nah, hari ini kekristenan jadi kacau. Hari ini ya di Indonesia banyak orang tidak mau anaknya melayani Tuhan. Kalau yang pintar disuruh jadi dokter, yang bodoh, yang sudah ya hampir mendekati dungu gitu, sudah disuruh jadi hamba Tuhan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekarang saya tanya ya, kalau orang-orang yang jadi hamba Tuhan bukan orang yang pintar-pintar, melainkan orang yang bodoh-bodoh, maka masa depan kekristenan itu cerah apa suram? Ya, masa depan kekristenan itu ya terang atau akan jadi gelap gitu. Siapapun sudah tahu itu ya. Kalau yang melayani Tuhan itu adalah orang-orang yang IQ-nya jongkok semuanya gitu, maka masa depan kekristenan menjadi suram ya. Tuhan menginginkan orang yang pintar ya, semakin pintar semakin bagus. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau pasti mempunyai pikiran demikian. Setiap kali melihat orang yang sangat pintar sekali, wah, andai kata dia melayani Tuhan,
pasti luar biasa. Pasti ya. Andai kata orang seperti Bill Gates gitu ya, melayani Tuhan. Oh, luar biasa. Andai kata dia mengasihi Tuhan begitu. Tuhan sudah kasih otak yang cemerlang gitu, no. Tetapi bagaimana ya kalau dia tidak mau melayani Tuhan? Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, para rasul sudah memberi contoh bagaimana melayani Tuhan. Dia berkata, bahkan Tuhan kasih kami tempat yang paling rendah, sama seperti orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Ya, kita dijadikan orang tontonan katanya, jadi tontonan orang yang dijadikan tontonan, dijatuhi hukuman mati. Betul ya, setiap saat bisa dimatikan punya. Setiap saat bisa dimatikan. Nah, katanya sebab apa? Menjadi tontonan bagi malaikat-malaikat. Rupanya malaikat-malaikat nonton ini ya. Nonton siapa? Nonton rasul-rasul. Sekarang malaikat ingin tahu Injil. Setiap kali di Grafe khotbah hari Minggu itu malaikat disuruh Tuhan untuk ikut dengar itu ya. Jadi malaikat pun mesti dengar gitu. Nah, banyak orang tidak tahu bahwa malaikat pun ingin dengar Injil. Malaikat ingin dengar khotbah sebenarnya. Coba pendengar buka 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1 ya. Ayat 12. 1 Petrus pasal 1 ayat 12 ya. Berbunyi demikian. Kepada mereka telah dinyatakan, ya, para nabi ya, bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi ya, melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, ya, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Jadi berita Injil, hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Jadi malaikat juga kepingin tahu Injil ya. Malaikat ingin mendengarkan Injil. Oleh sebab itu gereja yang benar, yang alkitabiah khotbah, Tuhan pasti perintahkan malaikat untuk memperhatikan khotbah yang disampaikan. Tapi kalau khotbahnya sesat, Tuhan bilang sama malaikat, jangan dengar khotbah yang disampaikan di gereja itu ya. Itu khotbahnya sesat ya. Nanti malaikat bisa jadi ikut-ikutan sesat nanti. Tetapi kalau khotbahnya benar, Tuhan suruh malaikat dengarkan juga. Ya, karena ini ayat mengatakan bahwa malaikat juga ingin tahu Injil. Nah, di dalam Efesus pasal 3 ayat 10, ya, lebih lagi. Coba di Efesus pasal 3 ayat 10 bunyinya begini. Supaya sekarang ya oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Siapa itu penguasa-penguasa di sorga? Mikael, segala macam. Itu penguasa-penguasa di sorga. Ya, jadi jemaat memberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah, ya, pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah, ya, pemerintah-pemerintah, ya, termasuk pemerintah Indonesia, pemerintah Amerika, lebih-lebih lagi pemerintah Rusia yang ateis itu. Mereka perlu mendengar pelbagai ragam hikmat Allah. Dan ya juga yang perlu mendengarkan itu adalah penguasa-penguasa di sorga. Jadi siapa yang memberitakan ini? Jemaat Allah katanya. Jemaat perjanjian baru. Jadi ketika khotbah disampaikan di gereja, Tuhan mau supaya para malaikat juga ikut mendengarkannya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau Anda hamba Tuhan, pengkhotbah, ya, kalau Anda harus khotbah hari Minggu, saya katakan Anda harus berkhotbah dengan penuh rasa takut dan gentar, karena malaikat mau mendengarkan Anda khotbah juga. Nah, khotbah yang sebaik-baiknya gitu. Jadi di sini dikatakan Rasul Paulus bilang apa? Ya, malaikat-malaikat katanya ya. Menjadi tontonan bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia juga menonton mereka. Kami bodoh katanya oleh karena Kristus ya. Seolah-olah mereka dicap atau dikecam orang bodoh ini ya. Oke, karena Kristus kami jadi orang bodoh, tetapi kamu arif dalam Kristus ya. Jadi lihat ya, Paulus menyindir mereka. Kami bodoh di dalam Kristus, tetapi kamu jadi arif ya. Kami lemah, tetapi kamu kuat ya. Kamu mulia, tetapi kami hina. Oh, jadi mungkin Paulus ada mendengar dari Chloe ada laporan bahwa ini ada
ada saling memihak di sana, kemudian saling menghina, ya saling mencerca. Ada bilang ya karena pihak-pihakan maka akan mencerca gitu. Sama dengan partai politik kan, ya atau partai politik ini gitu. Kalau dia mau menjatuhkan ini partai politik yang lain sehingga ini mencerca-cerca atau ya menjelek-jelekkan pemimpinnya. Nah, inilah kalau ada keperpihakan akan terjadi demikian. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, sehingga Rasul Paulus ya menyindir mereka bahwa wah kami bodoh, kalian pintar gitu ya. Kami hina, kalian mulia gitu. Jadi Rasul Paulus menyindir mereka. Nah, sampai pada saat ini kami lapar, katanya, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekalipun ini sindiran kepada jemaat di Korintus, tapi dari sini kita dapat simak bahwa ya kehidupan Rasul Paulus adalah sedemikian rupa. Ya, dia membangun karakter. Ya, tadinya dia adalah seorang yang begitu galak dan yang pergi ya kemana-mana untuk tangkap orang Kristen, tetapi oleh Yesus Kristus dia diubah. Oleh Yesus Kristus dia diubah menjadi seorang yang ramah, menjadi seorang yang rela menderita. Dia dianiaya, dia dirajam segala macam, dia tidak melawan sedikit pun ya. Dia berserah kepada Tuhan. Tuhan sanggup melepaskannya kalau Tuhan mau melepaskannya. Tapi kalau Tuhan mengizinkan itu terjadi, pasti ada kemuliaan di dalamnya. Tuhan membiarkan Rasul Paulus menderita ya. Begitulah ya orang yang mau melayani Tuhan, supaya apa? Menjadi contoh juga bagi kita hari ini. Supaya hari ini kalau kita dianiaya, hari ini kalau kita menderita, kita tahu bahwa rasul-rasul juga menderita. Jadi kita tidak marah kepada Tuhan. Coba kalau rasul-rasul semuanya senang gitu ya. Oh, mereka semuanya senang, tidak pernah mengalami penderitaan sedikit pun. Maka orang Kristen hari ini menderita sedikit, semuanya pasti sudah akan teriak-teriak ya. Pasti sudah akan teriak-teriak bilang, oh Tuhan tidak mengasihi saya, Tuhan membiarkan saya menderita. Oh tidak ya, lihatlah para rasul ya, lihatlah para rasul ya. Tuhan mau melalui penderitaan itu ada kemuliaan yang dipancarkan. Nah demikianlah. Nah kita lihat di sini ya. Sampai Rasul Paulus menggambarkan dirinya, dia bekerja tangan begitu berat dan dia sudah menjadi seperti kotoran dari segala sesuatu katanya. Nah hal ini ya kutuliskan bukan untuk mempermalukan kamu katanya, tetapi untuk menegur kamu sebagai anakku yang kukasihi. Jadi kata Rasul Paulus ya, oke sebab itu jangan sombong kamu, jangan sombong ya. Dan kita harus merendahkan hati ya. Dan saya tulis ini untuk bukan bikin malu kamu bahwa saya ini sudah seperti sampah ini lalu kamu malu gitu, bukan ya. Justru apa yang menjadi sampah bagi dunia ini, tetapi demi Kristus itu nanti akan dipermuliakan ya, akan dipermuliakan. Nah sungguh itu akan jadi indah. Nah sekarang ini orang-orang Kristen agak sedikit terbalik ya, mereka tidak menghargai hamba Tuhan yang sederhana, yang hidupnya sederhana, malah mereka menghargai hamba Tuhan yang pakai mobil mewah gitu ya, tuh yang ya mentereng gitu ya. Jadi katanya itu apa? Itu sukses karena. Jadi sukses teologi kalau melanda kekristenan, maka akan terjadi cara bernilai yang salah, cara berpikir yang salah ya. Nah, Rasul Paulus adalah orang yang sangat menderita ya. Kalau dikatakan bahwa kalau sukses teologi itu benar, maka Rasul Paulus orang yang tidak disertai Tuhan ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sukses teologi itu adalah dimunculkan oleh iblis supaya kita berpikir terbalik gitu. Berpikir terbalik, padahal ya itu tidak benar. Nah di sini dikatakan sebab ya katanya saya menasihatkan, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dan di dalam Kristus kamu hanya punya satu Bapa, yaitu aku. Karena akulah yang melahirkan kamu, akulah yang memulai jemaat di Korintus di sana. Betul ya.
Jadi barang siapa yang percaya Tuhan Yesus oleh pemberitaan Injil satu orang, itulah bapak rohaninya. Ya, dialah bapak. Engkau bisa mempunyai banyak pengajar, tetapi engkau hanya mempunyai satu bapa, yaitu yang memberitakan Injil kepadamu, yang membuat kamu percaya, yang melahirbarukan kamu. Ya, yang oleh Injil, ya, oleh Injil yang diberitakan kamu menjadi percaya. Itulah bapak rohani. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, katanya oleh sebab itu turutilah teladanku dengan baik. Ya, turutilah teladanku. Nah, justru itulah sebabnya katanya aku mengirim kepadamu Timotius. Jadi diperkirakan Timotius inilah yang dikirim untuk membawa surat itu, sekaligus untuk membereskan berbagai hal yang dinilai atau didengar tidak baik sudah terjadi di Korintus itu. Dan katanya ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus. Jadi Timotius nanti akan datang ke sana dan akan membawa surat ini, sekaligus menegur mereka, sekaligus memberitahukan kepada mereka tidak boleh begitu. Ya, Rasul Paulus contoh kita. Dia adalah contoh, dia adalah teladan. Yesus Kristus adalah teladan kita, dan Rasul Paulus adalah teladan kita. Jadi itu ditegaskan di situ. Jadi di sini supaya seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Seperti aku ajarkan, aku memberi contoh di situ, ya, bahwa harus hidup demikian. Jadi memiliki hidup yang sepadanan dengan Injil yang kita beritakan. Nah, tetapi ada beberapa orang katanya yang menjadi sombong. Nah, Rasul Paulus ingatkan lagi, ada beberapa orang di antara kamu yang menjadi sombong karena mereka menyangka, ya, bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu, ya. Oh, sepertinya ini orang sombong di sana, ya, mungkin nggak tahu apa yang dikatakan sehingga Rasul Paulus berkata, ya, dia pikir aku tidak akan datang lagi kepadamu, tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya, ya, insya Allah, kalau Tuhan menghendakinya. Maka, ya, aku akan tahu, aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Rasul Paulus bilang, saya mau tahu kekuatan mereka. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini Rasul Paulus sebenarnya mengatakan begini, kalau saya datang, ya, kalau saya tegur dia, ya, kalau saya pakai keras, ya, dia itu bisa mati, ya. Dia bisa mati. Ingat itu Petrus menegur Ananias dan Ananias tumbang, ya. Kemudian istrinya datang belakangan, ya, Safira, ya, tante Safira datang, ya, dan dia tanya, akhirnya apa? Petrus bilang, apa kamu jual dengan harga sekian? Sama-sama bohong, ditegur dan mati, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Paulus berkata, ya, saya mau tahu kekuatan mereka. Apakah kamu mau saya datang dengan kekerasan atau saya datang dengan lemah lembut? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebenarnya Paulus mengingatkan kepada mereka bahwa dia adalah rasul, ya, bahwa dia adalah rasul dan dia mau menertibkan mereka. Dan kalau dia datang, ya, kalau dia bertindak keras, ya, maka mungkin ada di antara mereka yang akan jadi korban. Tetapi, ya, katanya sebab kerajaan Allah bukanlah terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Ya, lihat, ya, bahwa dia mempunyai kuasa sebagai rasul, ya. Apakah yang kamu kehendaki, ya, haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk, ya, atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? Kamu boleh pilih. Kamu mau saya datang dengan membawa teguran yang keras, atau saya datang dengan lemah lembut? Kalau kamu mau saya datang dengan lemah lembut ke sana ke Korintus, maka bertobatlah segera, ya. Maka kalian harus sungguh-sungguh memiliki hidup yang sepadanan dengan Injil. Supaya apa? Supaya aku datang, ya, aku dapatkan bahwa kalian ini semuanya baik-baik, ya. Itu maksud Rasul Paulus. Sehingga saya bisa datang dengan hati yang lemah lembut. Ya, tidak ada orang yang suka menegur orang, ya, tidak ada. Tetapi tanggung jawab untuk menegur orang itu mau tahu mau harus dilaksanakan. Ya. Kalau ada sesuatu yang tidak beres, ya, menegur orang itu tidak enak, menertibkan orang itu tidak baik, tidak menyenangkan, ya. Semua orang tahu itu, ya. Untuk menegur orang, untuk menertibkan orang, untuk membuat orang jadi benar, ya, itu kadang-kadang, ya, kita lakukan dan orangnya tidak senang, gitu. Semua orang juga tahu, tetapi itu harus dilakukan. Alangkah indahnya, alangkah baiknya jikalau semuanya berjalan dengan baik, sehingga kita bisa penuh dengan kelemah lembutan, sehingga rasul pun tidak perlu menegur, yang jadi gembala pun penuh dengan sukacita. Karena apa? Karena jemaatnya baik semuanya, yaitu karena jemaatnya melaksanakan apa yang Tuhan inginkan, karena jemaatnya menghidupi kehidupan sesuai dengan yang diinginkan oleh Tuhan, ya, sepadan dengan Injil. Ya, indah, tidak usah tegur orang. Tidak usah tegur orang kan enak.
Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari ya di dalam berjemaat kita perhatikan apa yang patut kita lakukan, dan biarlah di dalam kita berjemaat kita memegang satu prinsip ini ya, bahwa dengan adanya saya di dalam jemaat itu menjadi lebih baiknya. Dengan hadirnya saya sebagai jemaat di situ, maka jemaat itu ya menjadi lebih indah ya. Jemaat itu menjadi lebih benar, jemaat itu menjadi lebih memiliki nama baik, dimuliakan oleh karena saya menjadi jemaat di situ ya, oleh karena saya menyumbangkan hal positif bagi jemaat itu. Nah, itulah berjemaat yang indah. Oke, pembahasan kita sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, puji hormat kami naikkan padamu. Engkau agung, Engkau mulia Tuhan. Firman-Mu penuh dengan pengajaran. Tuhan, tolong kami supaya kami sungguh-sungguh memahami firman-Mu, menjalankannya dengan hidup kami. Maka kami Tuhan sungguh-sungguh bisa berjemaat dengan baik. Dan Engkau inginkan itu supaya jemaat-Mu menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran bagi dunia ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.